Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak soleh-soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah ya. Alhamdulillah kita tetap bisa belajar dengan baik meskipun kali ini kita belajarnya dengan daring. Kita doakan bersama-sama semoga kakak-kakak kalian yang sedang melaksanakan ujian diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan hasil yang terbaik. Nah, hari ini kita akan belajar akidah akhlak dengan materi adab bertamu dan berteman. Ketika bertamu ataupun berteman, kita mempunyai adab atau etika yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita bahas dulu tentang adab bertamu ya nak. Yang pertama, pilihlah waktu yang sekiranya longgar. Jangan bertamu di jam sibuk atau di waktu sibuk. Misalnya kalian bertamu di waktu subuh atau tengah malam. Itu tidak baik ya nak ya. Kedua, jika anak laki-laki bertamu ke rumah anak perempuan, hendaklah didampingi bapak atau ibu atau saudara agar tidak terjadi fitnah ya nak. Ketiga, ketuklah pintu dengan pelan dan ucapkan salam. Jika sampai 3 kali tidak ada jawaban, maka pulanglah. Artinya, jika kamu sudah mengetuk pintu sebanyak 3 kali tetapi tidak ada jawaban dari dalam rumah, artinya pemilik rumah sedang tidak ada di tempat, maka kamu harus pulang. Bukan malah masuk atau menunggu di depan rumah, tapi pulanglah. Keempat, jangan mengintip ke dalam rumah, misalnya dari celah jendela atau celah pintu. Tidak sopan ya nak ya, tidak baik. Dikhawatirkan di dalam pemilik rumahnya sedang tidak berhijab, kan kalian berdosa, dosanya double-double. 5. Sebelum pintu dibuka, maka berbalik badanlah ke arah luar. Jadi jangan menghadap pintu ya nak ya, tapi membelakangi pintu loh. Kenapa kok harus membelakangi pintu? Ya, dikhawatirkan pemilik rumah itu terburu-buru membuka pintu sehingga pemilik rumah melupakan memakai hijabnya. Nah, kan nanti jadi berdosa kalau kalian melihat aurat orang lain. Pun sebaliknya yang pemilik rumah juga berdosa karena memperlihatkan auratnya. 6. Jangan terburu-buru jika belum dipersilakan masuk. Misalnya pintu sudah dibuka tapi pemilik rumah belum mempersilakan masuk. Itu kalian jangan terburu-buru masuk ke dalam rumah. Tunggu dipersilahkan terlebih dahulu. 7. Jika akan pulang, pamitlah kepada pemilik rumah. Siapapun yang ada di dalam rumah itu, ayah ibunya, kakak adiknya, kakek neneknya, paman bibi, dan semuanya yang ada di dalam rumah tersebut. Kamu harus berpamitan kepada semuanya, bukan hanya berpamitan kepada temanmu sendiri. Apalagi jika kamu sampai tidak berpamitan, itu sangat tidak baik ya nak ya. Nah, demikian adab dalam bertamu. Selanjutnya kita akan belajar tentang adab berteman. Dalam berteman kita juga harus memperhatikan adabnya. Yang pertama, selalu hidup rukun dengan teman. Jangan sampai ada pertengkaran. Nah, jika memang terjadi perselisihan, segeralah meminta maaf jika ada perselisihan. Misalnya, kamu mematahkan pensil temanmu atau kamu merusak bukunya dan lain sebagainya, maka segeralah minta maaf, bukan malah pura-pura tidak tahu. Yang ketiga, saling menjaga, menghormati, dan menyayangi. Jika kalian saling menyayangi dengan teman, maka bisa dipastikan persahabatan kalian akan berjalan dengan langgeng. 4. Segera memberikan bantuan atau pertolongan. Kita tidak bisa hidup sendiri anak-anak. Kita pasti membutuhkan bantuan atau pertolongan dari orang lain. Maka apabila ada teman yang membutuhkan bantuan atau pertolongan kita, segeralah kita beri pertolongan. Supaya suatu saat ketika kita membutuhkan pertolongan, orang lain pun akan mudah membantu dan menolong kita. Karena kita pun
mudah membantu orang lain. Kelima, saling mengingatkan untuk berbuat baik kepada teman. Jadi selama berteman, jangan mengajarkan keburukan, tapi mengingatkan untuk selalu berbuat baik dengan siapapun. Nah, dalam berteman, kita bisa meneladani persahabatan antara Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimanakah persahabatan beliau? Yang pertama, rasa percaya antar satu sama lain harus selalu dijunjung tinggi. Dulu, Abu Bakar As-Siddiq itu selalu mempercayai Rasulullah SAW karena Abu Bakar percaya bahwa Rasulullah tidak mungkin melakukan keburukan atau kejahatan. Yang kedua, selalu membenarkan dan mendukung ucapan atau tindakan yang dilakukan teman dengan syarat ucapan atau tindakan temannya itu benar ya nak ya. 3. Memiliki jiwa keberanian dan kesetiaan yang tinggi untuk selalu membela teman. Abu Bakar As-Siddiq dahulu selalu membela Rasulullah SAW dalam keadaan apapun. Keempat, saling membantu dan saling melindungi. Itu yang terjadi antara persahabatan Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah SAW. Tidak ada ikatan darah di antara mereka, tidak ada persaudaraan di antara mereka, tapi Rasulullah dan Abu Bakar saling membantu dan saling melindungi. Kelima, saling memberikan semangat. Jadi jika ada temanmu yang mungkin sedang malas untuk belajar, tidak mau mengerjakan tugas, kamu harus memberikan semangat. Alhamdulillah, pembelajaran akidah akhlak sudah selesai ya anak-anak. Selanjutnya, kalian kerjakan tugas akidah akhlak yang ada di buku paket akidah halaman 146 dan 147 bagian A dan bagian B. Semangat belajar anak-anak hebat, semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.